seminar proposal Saudara Iputu Odi Bagus Nugraha dengan judul Analisis Penerapan Program Keselamatan Kerja dalam Usaha Meningkatkan Produktivitas Kerja dengan Peningkatan FTA Footprint Analysis. Saudara Putu, sehat? Sehat Pak. Sehat. Ya. Kamu udah siap ya? Ya, siap-siap. Ya nggak boleh, nggak boleh. Kamu siap? Siap. Siap, ya. Siap, dan kamu sudah dibimbing dan apa yang kamu tulis di sini dan dengan kamu harus bisa mempertahankan, ya, jelaskan sampai titik komanya yang kamu harus, kalau ditanyakan kamu harus bisa jawab karena ini kamu bikin ini ya. Jadi kamu dibimbingkan dan kamu ini kamu bikin sendiri kan ya? Ya. Jadi apa yang ada di sini kamu harus jawabkan. Kalau salah-salah atau ini mungkin salah ya. Iya. Nah, tapi secara besar kamu harus bisa. Saudara itu ya dalam seminar proposal ini pertama kamu presentasi ya PowerPoint kamu secara sistematis jelas ya komprehensif 1 sampai 3 selama 10 menit atau 15 menit. Setelah itu nanti sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Nanti ada beberapa pertanyaan dari para komisi, Pak Hadi, Pak Basuki, Pak Irawan, ya. Mungkin berupa pertanyaan-pertanyaan masukan ya agar proposal ini layak untuk bisa dilanjutkan ke tugas akhir. Ya, untuk bersingkat waktu silakan saudara. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Baik, di pagi hari ini sebelumnya saya ingin memberi hormat kepada pertama dosen pemuji Pak Hadi, kedua dosen pembimbing saya Pak Budi, dan ketiga Pak Kapolri yang tidak ada Pak Bir, Pak Wirawan, dan yang keempat dosen pemuji Pak Basuki. Baik, di pagi hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya berjudul Analisis Penerapan Program Keselamatan Kerja dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja dengan usaha meningkatkan produktivitas kerja dengan pendekatan fault analis di studi kasus tempat PKL saya di Gerak Cepat Express yang berlokasi di DKI Jakarta. Oh ya, sebelumnya saya ingin memberi hormat kepada dosen kedua saya tidak bisa hadir, itu baik-baik. Yang pertama adalah bab 1. Itu adalah latar belakang. Yang pertama konteksnya. Di sana saya melihat kekurangan kesadaran karyawan terhadap gudang operasional di Gerak Cepat Express. Yang kedua, di mana konteks yang kedua, suasana tempat kerja yang kurang kondusif dan sekitar gudang yang di sekitar gudang operasional maupun alat yang dipergunakan. Yang ketiga, yang konteks ketiga adalah bagaimana penerapan K3 di perusahaan tersebut. Rumusnya masalah. Yang pertama, bagaimana saya mengidentifikasi faktor terjadinya bahaya atau hazard di gudang Gerak Cepat Express. Kedua, bagaimana penerapan dan keselamatan serta kesehatan kerja atau K3 dan menggunakan metode hilang dan fault analysis atau FTA di Gerak Cepat Express. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas dan penerapan prosedur K3 di Gerak Cepat Express tersebut. Batasan masalah. Objek penelitian pada bagian gudang operasional yang ada pada Gerak Cepat Express yang berlokasi di Jalan Komodoro Kampung Bandan nomor 1 kontainer 10B yang berlokasi di ibu kota Jakarta pada Maret 2023 sampai dengan Mei 2023. Yang kedua, penelitian ini memfokuskan hanya pada K3 dalam bongkar muat suatu barang dengan metode hirak dan fault analysis atau FTA di Gerak Cepat Express. Yang ketiga, analisis penerapan
Analisis penelitian ini mendapat dukungan dari pihak manajemen serta menggunakan parameter yang digunakan oleh K3. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Pertama, saya mengidentifikasi bahaya atau hazard di Grab Express tersebut. Yang kedua, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam bongkar muat barang dengan metode hirap dan fault analysis di perusahaan Grab Express. Dan yang ketiga, menganalisis efektivitas serta penerapan K3 di Grab Express tersebut. Seperti pada umumnya, sistem penulisan pada skripsi yang pertama bab 1 adalah tembakan, bab 2 adalah landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 adalah analisis dan pembahasan, dan terakhir adalah bab 5 tentang kesimpulan dan saran. Yang kedua adalah bab 2 tentang landasan teori. Saya melakukan landasan teori ini saya melakukan teori tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3 dengan metode HIRA atau Hazard Identification, Risk Assignment, dan Risk Control atau disingkat HIRA, dan Fault Analysis atau FTR. Bisa meminimalisir terjadinya hazard di cepat ekspres tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan sarana untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting dalam proses operasional baik di sektor modern maupun tradisional. Apabila diabaikan akan berakibat sangat parah dan bisa merugikan orang lain dan diri sendiri maupun perusahaan tersebut. Dasar metodenya dasar metode HIRA itu metode yang mengidentifikasi suatu risiko yang terjadi secara tepat dengan cara menghindari dan meminimalkan suatu risiko yang terjadi kecelakaan di area kerja tersebut. Ini pengertian metode HIRA yang merupakan metode yang dimulai dengan menentukan jenis kegiatan kerja yang kemudian diidentifikasi sumber bahaya sehingga didapatkan suatu risikonya. Kemudian akan dilakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko untuk mengurangi paparan bahaya yang dapat pada setiap jenis pekerjaan dengan metode sebagai berikut. Yang pertama itu adalah risk rating atau tingkat risiko yang dimana diartikan sebagai sumber daya manusia, sumber daya alam, kesehatan, keselamatan yang berpotensi menimbulkan bahaya yang dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua itu adalah konsekuensi atau akibat, dimana sesuatu yang kita lakukan akan berakibat di kemudian hari. Yang terakhir adalah likelihood atau kemungkinan, dimana sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari atau di berikutnya. Ini adalah tabel kriteria konsekuensi dan tabel kriteria likelihood. Yang pertama, tabel kriteria yang pertama adalah insight. Insignification, di mana tidak terjadinya cedera atau kerusakan yang fatal. Yang kedua adalah minor, di mana kecelakaan itu terjadi dan bisa dihilangkan, bisa disembuhkan dengan peralatan seperti P3K atau korban atau luka-luka kecil seperti goresan dan lecet sedikit. Yang ketiga adalah moderate, memerlukan perawatan medis, di mana kecelakaan ini perlu bantuan dari pihak luar seperti rumah sakit dan ambulans secepatnya. Yang keempat adalah major, ini adalah cedera berat yang dimana harus mengakibatkan kehilangan suatu organ atau kehilangan alat untuk memproduksi suatu barang, atau bisa diartikan sebagai kerugian finansial.
Dan yang kelima adalah katastrofik, di mana ini menyebabkan kematian, keracunan, dan kehancuran di luar area tersebut. Dan untuk tabel kriteria lanjut, yang pertama adalah rare, hanya dapat terjadi pada keadaan tertentu. Yang kedua adalah unlikely, kemungkinan terjadinya jarang. Yang ketiga adalah possible, bisa terjadi sewaktu-waktu. Keempat adalah likely, sangat mungkin terjadi di semua keadaan. Dan yang kelima adalah almost certain, hampir terjadi di semua keadaan. Ini adalah tabel lanjut dan konsekuensi dari tabel di atas, maka peringkat peluang dan akibat diberi nilai antara 1 sampai dengan 5. Dengan demikian, nilai risiko dapat diperoleh dengan mengalihkan antara peluang dan akibatnya, yaitu antara 1 sampai dengan 25. Dari matriks di atas dapat dibuatkan peringkat risiko besaran nilai 1 sampai 3 adalah low risk, nilai 4 adalah moderate risk, 9 sampai 12 adalah high risk, dan yang paling tinggi adalah 13 sampai 25 adalah extreme risk. Kita cepat. Jadi mana mouse-nya ya? Oh gitu ya. Ini adalah bab 3 tentang metode penelitian. Ini adalah flowchart saya, di mana pertama saya memulai, yang kedua saya mencari studi pustaka dan studi lapangan. Setelah itu saya mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan. Setelah itu saya menemukan tujuan dari permasalahan tersebut, dan setelah itu saya mengumpulkan data. Saya mengumpulkan 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang dimana data primer adalah mengumpulkan jumlah hazard, mengumpulkan jumlah kecelakaan yang terjadi di area tersebut. Dan data sekunder itu adalah visi dan misi perusahaan, standar fungsional perusahaannya, keselamatan kerja, dan alat yang dipergunakan di perusahaan tersebut. Dan saya mengelola data tersebut dengan metode hierarki. Yang pertama adalah mengidentifikasi suatu risiko, yang kedua melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko. Yang flowchart yang kedua, yang pertama saya mencari penyebab kecelakaan dengan metode fault analysis atau FDA, mengidentifikasi kecelakaannya. Kedua, saya menganalisis keselamatan kesehatan kerja ketiga di bidang kecelakaan tersebut dengan metode HEAP dan fault analysis. Dan selanjutnya kesimpulan dan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih saudara itu, kamu sudah presentasi ya yang sistematis, tapi waktunya sudah lama, mungkin untuk yang kita sakit. Ya. Untuk pertama hari silakan pertanyaan kemasukan pada saudara Putu. Baik, terima kasih. Silakan juga terus. Baik. Mas, ini kalau dulu koreksi ini ya, koreksi salah terus. Ini margin ya, margin itu atas bawah ya. Atas 4, kiri 4, kanan 3, bawah 3. Jadi kalau pasirnya atas 4 cm, kiri 4 cm, kanan 3, bawah 3. Terus spasi juga. Ya, spasi, nah sebenarnya sih sudah 2, cuma rasanya nggak konsisten ya. Ada yang 2 lebih, ada yang 2 kurang. Coba lihat di rumusan masalah itu, ada yang 2 kurang. Rumusan masalah Ini contoh aja saja. Oh iya, kita membedakan kan? Iya. Ya, batasan. Terus tipe ya, faktor itu ada matikan aja koreknya. Iya. Suka faktor itu pakai C. Kita faktor pakai K. Bahasa Indonesia ya. Oh gitu ya. Faktor bahasa Inggris. Ada supaya muncul matikan aja. Faktor koreknya. Jadi artinya ini ya, tulisannya itu bisa konsisten. Terus di sistematika penulisannya, sama di kemarin itu sebenarnya saya sampaikan ya, masuk ke konteksnya. Nanti kan sudah masuk ke konteksnya yang di sini kan tentang KPK ya.
Iya. Apa namanya? Ini kan jasa kurir ya. Iya. Kurir kami ya, kurir khusus kereta ya, kalau saya. Iya. Saya ketemu Mas Agung nggak? Agung. Masa tuh? Ada yang di sini Agung. Apa tanya? Bang Rizky. Iya, Agung Rizky. Oh iya. Kalau di sini Iya, saya tetap TKS. sekarang ketemu. Iya, ketemu. Diskusi sama dia. Kalau di situ si Agung lama Pak dia juga lulusnya lama, sempat bilang ikut aliran apa cerita masalah. Oke ya Mas itu terus nah, sekarang ini masalah K3 ya. K3 kan yang perlu diperhatikan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi KPK atau yang menjadi objeknya KPK itu kan ada manusianya, hubungan, peralatan, kesehatan gitu. Nah yang ada analisis nanti Anda bagi seperti apa? Itu namanya analisis itu yang saya bahas itu pertama itu dari lingkungannya dulu, lingkungan tempat kerja dulu, peralatan. Nah, terakhir sih baru apa itu namanya manusia sumber daya. Karena apa itu namanya dengan kita apa ya bekerja di suatu lingkungan yang bagus dengan alat yang mumpuni, otomatis sumber daya itu akan jadi lebih baik gitu. Tapi kita juga harus memperhatikan sumber dayanya dikarenakan yang pertama juga yang saya udah bilang potensi pertamanya terkadang ada karyawan yang bisa dibilang tidak mematuhi dan apa itu namanya tidak mau mengikuti peraturan seperti ya SOP yang ada karena dia sudah lama jadi dia merasa saya menghadapi. Kalau lingkungan kira-kira yang membuat bahaya untuk khusus Ya. Di PT ini lah gitu ya, Ya. Objeknya lingkungan yang bikin bahaya yang seperti apa sih? Langsung fokus ke objeknya ya, jangan ke dunia luar. Ini apa sih? Lingkungan yang bahaya kalau misalnya di dunia apa itu pengiriman terutama cetak itu adalah pertama itu debu itu karena banyak di apalagi di gudang kan kebisingan misalnya suara barang jatuh kan menimbulkan kebisingan jadi buat orang itu terkadang kaget dan nggak fokus bekerja seperti itu. Dan penerangan jikalau mereka melakukan lembur, tapi kemungkinan sih jarang tapi terkadang melakukan. Makanya ini ada sampai loading keretanya. Kalau untuk loading kereta saya ada batasannya dikarenakan itu harus mempunyai izin lagi dari pihak KAI. Jadi saya sampai di gudang aja ya. Di gudang sama di bagian mendekati kereta ya. Hampir mendekati pintu masuk kereta. Belum tidak boleh memasuki kereta ini. Oke, nah ini sudah Anda sampaikan untuk di batasan masalah. Ya. Di batasan masalah sudah disampaikan. Belum Bisa ya belum. Jadi ada objeknya ini. Ini justru objeknya itu dari sampai pada apa istilahnya? Apa istilahnya? Wilayah itu ada transit. Wilayah di sekitar gudang. Oh itu yang penting karena kan wilayah yang akan di apa namanya jadi istilahnya dijadikan nilai pengamatan ya Pak ya. Kira-kira gitu. Makanya kalau ada nggak batas itu akan mengejar sampai ke loading kan proses loading karena loading itu bahayanya lebih tinggi lagi. Iya. Kayak kemarin ada apa namanya portir itu cenderung yang ketemu di itu di celah itu di celah antara kereta sama apa namanya apa istilahnya tempat untuk diri orang itu dia sih untuk tidak terjatuh ke arah roda dan dia terus meringkuk kalau enggak ya sudah masalah jadi apa yang pengen jadi jadi itu lingkungan ya terus peralatan di gudang ini apa aja? Peralatannya yang pertama tuh apa itu namanya apa sih itu seperti trolley untuk angkat barang itu
hand truck. Modelnya seperti itu. Ya, tapi dia ini versi Yang manual. bisa didongkrak ya? Iya, yang bisa didongkrak. Modelnya seperti itu. Hand truck ya? Iya. Hand truck. Entrak. Itu yang Truck itu Untuk pakai tangan. ya masih pakai kata manual seperti Di- itu. Oke. Terus apa lagi? Untuk apa Konten namanya? ada? Forklift untuk saat ini belum karena itu usaha masih kecil jadi masih pakai manual. Yang kedua alat-alatnya itu mungkin seperti apa itu namanya timbangan yang bisa timbangan barang yang mungkin sudah besar dan harus diganti tapi terkadang yang di luar kondisi masih memaksakan. Apa yang penting apa yang ada di situ? Seperti itu. Di situ. Ya. Timbangannya kayak Timbangannya modelannya kayak digantung atau ditaruh? ada yang digantung ada yang langsung jalan. Ada yang di bawah. Misalnya kita apa itu namanya naruh barang tuh langsung dilihat di komputer. Ada juga digantung gitu. Udah di lantai gitu ya? Iya, ada di lantai kan. Timbangan. Tadi tanya namanya. Ya, Tanya namanya. oh ya. Lagi saya tanya dengan namanya. Tanya namanya. Mas jadi ngapain? Ya, kan ada kalau di mobil ada namanya jembatan timbang. Jadi ya, Truk gitu ya masuk, gitu kan? Itu namanya berat totalnya ya, berat total ya, berat total. Terus dia unloading, mampir lagi ke situ timbang. Selisihnya itu adalah barang yang unloading kan gitu. Itu kan jembatan timbang. Komandannya kan mirip tapi kan biasanya namanya apa? Ya, di mana ada cacing, ada apa gitu. Apa potensi bahayanya yang ditimbang? ketimbangan karena itu alatnya rusak, apa itu namanya yang pertama itu mungkin bisa apa ya timbangan itu tidak kuat gitu jadi bisa untuk yang digantung digantung karena tidak kuat akhirnya itu bisa apa menimpa kaki gitu ya menimpa kaki atau menimpa tangan kalau barang yang digantung itu mungkin keberatan atau bagaimana. Ya, jadi seperti itu harus diidentifikasi. Ya. Ini saya hanya pancingkan maksudnya kan yang lebih dari itu harus eksplor lagi. Jangan terus semua cuma itu. Jadi apa namanya variabelnya ya cuma segitu-segitunya. Jadi ya itu terus orangnya makanya kita ada bilang tadi ya kita sampai dan lain-lain. Kalau keterampilan apa sih sebenarnya sekarang? Kalau di sini yang kaitannya KPK keterampilan Keterampilan dalam berkamar ya. kalau dalam berkamar pastinya tuh harus apa ya yang pertama tuh mungkin untuk mengangkat barangnya kalau mengangkat barang misalnya secara manual kan kita tidak boleh langsung seperti apa ya istilahnya harus apa ya kalau misalnya saya bilang tuh harus jongkok dulu untuk mengangkatnya itu biar area tulang punggung itu tidak langsung kaget gitu modelnya. Itu yang pertama dan untuk peletakan barang itu terutama barang-barang seperti pecah belah itu biar tidak apa itu namanya kita harus bisa menatanya itu agar rapi biar tidak terjatuh karena saya waktu PKL di sana sempat pernah sih ada barang jatuh gitu dia salah menata dan akhirnya barang itu rusak dan saya kurang tahu sih bagaimana yang pernah modelnya seperti itu dan pakai sepatu kalau boleh gitu untuk menghindari terjadinya tertimpa satu barang di ya Sepatu apa? kalau di sana masih pakai sepatu biasa gitu sepatu biasa Bukan safety, bukan safety. sepatu kayak mungkin ada pakai sepatu boots gitu cuma jarang banget gitu kan karena di sana karena masih perusahaan kecil dan apa bisa dibilang mungkin yang mengirim barang itu mungkin masih barang-barang kecil gitu sesekali 2 kali mungkin ada barang besar gitu jadi ya itu kan nama juga orang kadang oh ini barang besar jarang jadi ada pakai kadang sandal telanjang kaki gitu. Nah, itu kan kondisi real ya yang jadi temuan anda ya apa ada yang nanti ketika saran nggak boleh ada pengecualian Iya. ketika sudah jadi SOP ya berbeda Iya, betul. sudah jadi SOP orang kalau mau baca APD pasang dulu Iya. nggak peduli gitu orang-orangnya ada bahaya apa enggak kan nggak tahu bahaya itu kapan Iya. pasti itu kan Like itu. misalnya kan kayak Maxlo gitu kan J gitu kan misalnya bukan tali kan tali yang kayak itu kayak kita itu kan tangan Ya. sobek gitu Iya. tidak kuat kan ditahan set